Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatun Nurul Laili dengan NIM 2101031110126. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fenomena fisik dan fenomena manusia, yang mana tugas ini adalah tugas UAS pada mata kuliah IPS MISD. Yang pertama adalah fenomena fisik. Fenomena fisik ini biasa disebut sebagai lingkungan alam. Nah, lingkungan alam atau fenomena fisik itu merupakan kejadian atau peristiwa yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi, fenomena fisik ini juga merupakan suatu hal yang dapat disaksikan oleh panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Selanjutnya adalah permukaan bumi ini dipengaruhi oleh 4 unsur. Yang pertama adalah gejala litosfer, yang kedua adalah gejala atmosfer, yang ketiga adalah gejala hidrosfer, dan yang keempat adalah gejala geosfer. Nah, yang pertama adalah gejala litosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh pembentukan tinggi rendahnya permukaan bumi. Contohnya daratan, perbukitan, lembah-lembah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gejala atmosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh udara yang menyelubungi permukaan bumi ini. Contohnya adalah suhu, udara, iklim, curah hujan. Nah, yang ketiga adalah gejala hidrosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh mata air di permukaan bumi ini. Contohnya adalah sungai-sungai beserta cabang-cabangnya, kemudian danau-danau dan lautan. Yang keempat adalah gejala geosfer, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh makhluk hidup di bumi ini, yaitu flora, fauna, dan manusia. Nah, bentukan-bentukan di daratan dan di dasar lautan ini disebabkan oleh tenaga pembentukan permukaan bumi yang disebut sebagai tenaga geologi. Tenaga geologi sendiri ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang biasa disebut sebagai proses endogenik, dan tenaga yang berasal dari luar bumi yang biasa disebut sebagai proses eksogenik. Proses endogenik ini berupa vulkanisme, tektonisme, dan gempa. Yang pertama adalah vulkanisme. Vulkanisme merupakan proses naik atau munculnya magma ke permukaan bumi, dan proses ini dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer. Yang kedua adalah tektonisme. Tektonisme merupakan perubahan letak atau keadaan pada lapisan kulit bumi secara vertikal maupun horizontal. Nah, tektonisme ini dibagi menjadi 2, yaitu tektonisme epirogenesa dan tektonisme orogenesa. Yang ketiga adalah gempa. Gempa adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi, yang mana getaran ini berasal dari dalam lapisan bumi, di mana pusat gempa disebut sebagai hipocentrum, sedangkan pusat gempa yang berada di permukaan bumi, tepatnya di atas hipocentrum, disebut sebagai epicentrum. Nah, gempa ini dibagi menjadi 3, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik, kemudian ada gempa runtuhan. Yang kedua adalah proses eksogenik. Proses eksogenik merupakan proses pembentukan permukaan bumi yang dipengaruhi oleh tenaga dari luar bumi. Proses eksogenik ini dibagi menjadi 2, yaitu pelapukan dan erosi. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan baik secara fisik, kimiawi, dan biologis. Yang kedua adalah erosi. Erosi merupakan pemindahan massa batuan termasuk tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Fenomena yang kedua adalah fenomena manusia atau lingkungan sosial. Fenomena yang kedua adalah fenomena manusia atau lingkungan sosial. Nah, fenomena manusia dan lingkungan sosial ini merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Pada umumnya, interaksi sosial itu dibagi menjadi 3, yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, yang kedua adalah interaksi sosial antara individu dengan kelompok, yang ketiga adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Yang pertama adalah interaksi sosial antara individu dengan individu. Interaksi sosial antara individu dengan individu ini merupakan interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Contohnya adalah saling menyapa teman ketika bertemu di jalan atau ketika bertemu di dalam kelas.
Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok ini merupakan interaksi antara satu individu dengan suatu kelompok, di mana kelompoknya biasanya terdiri lebih dari 3 orang. Contohnya adalah interaksi antara guru dengan para siswanya ketika dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok merupakan interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang berbeda. Contohnya adalah kelompok pramuka melakukan kerjasama dengan kelompok PMR. Contoh dari fenomena manusia atau lingkungan sosial, yang pertama ada kemacetan yang ada di jalan raya, yang kemudian ada penebangan pohon secara liar, kemudian ada penangkapan hewan secara liar, dan pengeboman ikan yang ada di laut. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.